Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kapita Selekta 4, kelas C semester 6, jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi tentang matriks. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lilis Srihayati, rekan saya Siti Hindun Suciawati, dan rekan saya Permata Sukmana Putri. Baik, untuk pembahasan yang pertama, kita akan mendefinisikan matriks. Apa matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara khusus berbentuk persegi atau persegi panjang dalam bentuk kolom dan baris, serta ditempatkan di antara tanda kurung siku atau tanda kurung biasa. Selanjutnya ada matriks A dengan ordo M kali N, elemennya yaitu A11, A2, A12 dan seterusnya A1N merupakan baris ke-1. Selanjutnya ada A21, A22 dan seterusnya A2N merupakan baris ke-2. Seterusnya AM1, AM2 dan seterusnya AMN merupakan baris ke-M. Selanjutnya A11, A21 dan seterusnya AM1 kolom ke-1. A12, A22 seterusnya AM2 kolom ke-2 dan seterusnya A1N, A2N dan seterusnya AMN merupakan kolom ke-N. Oke, materi selanjutnya adalah jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang berordo M kali N, di mana elemen-elemennya itu bernilai 0. Contohnya ada matriks berordo 2 kali 2, setiap elemennya 0, dan ada matriks berordo 1 kali 3, elemennya 0. Yang kedua ada matriks baris, yaitu matriks yang berordo 1 kali N. Contoh seperti di atas, matriks 4, 2, dan min 3 dalam satu baris. Berikutnya ada matriks kolom atau lajur, yaitu matriks yang berordo M kali 1. Contoh seperti di samping, min 5, 7, dan 6 itu matriksnya dalam satu kolom. Yang keempat ada matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Matriks persegi ini adalah matriks berordo M kali N dengan nilai M sama dengan N, atau nilai barisnya itu sama kayak nilai kolomnya. Matriks persegi biasanya disebut matriks berordo N kali N atau disingkat matriks berordo N. Contohnya seperti di atas. Ada matriks 2, 3, 6, dan 0. Bentuknya itu sama kayak persegi. Kelima ada matriks diagonal, yaitu matriks bujur sangkar berordo N dengan semua elemen di luar diagonalnya utamanya itu bernilai 0. Contoh, ada matriks A sama dengan 3, 0, 0, 7. Di situ berordo 2 kali 2, yang diagonal utamanya itu 3 sama 7. Terus matriks B berordo 3 kali 3, yaitu 3, 0, 0, 0, min 9, 0, 0, 0, 2, yang diagonal utamanya itu 3, min 9, dan 2. Selanjutnya ada matriks identitas atau matriks satuan, yaitu matriks diagonal dengan ordo N kali N dan semua elemen pada diagonal utamanya itu bernilai 1 dan di luar diagonal utamanya bernilai 0.
Matriks identitas biasa disimbolkan dengan huruf I. Contohnya, matriks I berordo 2 kali 2. Matriksnya elemennya 1, 0, 0, 1. Itu identitas diagonal utamanya bernilai 1. Dan ada matriks I berordo 3 kali 3 yang diagonal utamanya juga 1. Lalu selanjutnya ada matriks segitiga atas, yaitu matriks yang berordo n kali n dan semua nilai di bawah diagonal utamanya itu 0. Lalu ada matriks segitiga bawah, yaitu kebalikan dari matriks segitiga atas, di mana matriks persegi berordo n dan semua elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya seperti di atas. Ada matriks A berordo 3 kali 3 yang diagonal utamanya itu 1, 3, dan 6. Dan di atas diagonal utamanya itu bernilai 0. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang transpose matriks. Apa sih transpose matriks itu? Transpose matriks itu sebuah bentuk operasi matriks di mana susunan baris dirubah menjadi kolom dan susunan kolom dirubah menjadi baris. Nah, kolom itu yang mana sih sama baris itu yang mana, masih bingung? Kalau masih bingung nih, Indun jelasin ya. Kalau kolom itu dari atas ke bawah, sedangkan yang namanya baris itu dari samping ke samping, dari kiri ke kanan, itu namanya baris. Oke, di sini untuk tulisan transpose matriks itu di situ ada contoh. Nah, matriks A. Nah, matriks A dengan ordonya berapa? Betul, 2 kali 2. Nah, kalau ditranspose jadinya A pangkat T atau dibacanya yaitu transpose matriks A. Nah, di situ ada matriks A yang berordo 2 kali 2. Susunannya 2, 3, 6, 8 dirubah menjadi transpose matriks, akan ditranspose matriks jadinya 2, 6, 3, 8. Oke, selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat transpose matriks. Sifat-sifat transpose matriks itu ada 4. Yang pertama yaitu A plus B di dalam kurungin terus ditranspose, maka hasilnya itu sama dengan A transpose plus B transpose. Jadi, kalau ada matriks A ditambah matriks B terusan ditransposin antara matriks A dan B-nya itu, maka sama saja dengan hasil matriks transpose matriks A ditambah transpose matriks B. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu transpose matriks A ditranspose matrikskan lagi, maka hasilnya sama dengan matriks A itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu lambda lambda terus buka kurung transpose matriks A, maka hasilnya yaitu lambda dikali dengan transpose matriks A bila lambda tersebut suatu skalar. Oke, dan yang keempat yaitu A dikali B, matriks A dikali matriks B lalu ditranspose matrikskan, maka hasilnya itu sama dengan transpose matriks A dikali transpose matriks B. Nah, selanjutnya yaitu tentang kesamaan dua matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama dengan ditulis yaitu matriks A sama dengan matriks B, A sama dengan B. Nah, jika dan hanya jika kedua matriks itu mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletaknya itu sama. Jadi for example ya, baris pertama, kolom pertama itu 1 di matriks A, maka di matriks B juga baris pertama, kolom pertama itu harus 1. Nah, oke, setelah itu karena menggunakan jika dan hanya jika
dari pengertian yang tadi, maka pengertian ini berlaku menurut dua arah. Apa aja sih dua arah itu? Yang pertama, jika matriks A itu sama dengan matriks B, maka haruslah ordo kedua matriks itu sama dan elemen-elemen yang seletaknya itu sama. Jadi ordonya kalau matriks A-nya berordo 2 kali 2, maka matriks B-nya itu harus berordo 2 kali 2. Tidak bisa matriks A-nya berordo 3 kali 2 terus matriks B-nya berordo 2 kali 2. Itu tidak bisa, berarti itu bukan kesamaan dua matriks. Selanjutnya yang kedua yaitu jika dua buah matriks mempunyai ordo yang sama, elemen-elemen yang seletak juga sama, maka matriks A itu sama dengan matriks B. Selanjutnya ada operasi pada matriks. Operasi pada matriks ini yang pertama ada penjumlahan pada matriks. Penjumlahan pada matriks adalah dua buah matriks A dan B yang memiliki ordo yang sama dapat dijumlahkan, ditulis A tambah B. Jadi syarat dari penjumlahan ini ordonya itu sama atau baris sama barisnya itu sama antara matriks A dan B. Kolom dan kolomnya sama antara matriks A dan matriks B. Dan cara menjumlahkannya itu dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks itu. Contohnya diketahui ada matriks A nilainya 6, min 1, 1 dan 4, dan ada matriks B bernilai min 2, 3, 6 dan 5. Maka A tambah B-nya adalah titik-titik. Maka jawabannya seperti di atas. 6 ditambahkan min 2, min 1 ditambah 3, 1 ditambah 6, lalu 4 ditambah 5. Jadi hasil A tambah B sama dengan matriks 4, 2, 7, dan 9. Catatan, jika A, B, dan C adalah matriks-matriks yang berordo sama, maka penjumlahan dua buah matriks berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, komutatif. Jika A tambah B, maka sama dengan B tambah A. Yang kedua, asosiatif. Jika dalam kurung A tambah B, tutup kurung, tambah C, maka sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Lalu unsur identitasnya adalah 0, sehingga A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Lalu inverse penjumlahan A adalah 0 kurangi A, sehingga A tambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan 0. Selanjutnya, operasi yang kedua yaitu pengurangan pada matriks. Caranya itu sama kayak penjumlahan pada matriks. Pengurangan pada matriks ini bisa menggunakan cara dengan menjumlahkan kedua matriks asal matriks ditambah dengan lawan dari matriks. Lawan dari suatu matriks adalah suatu matriks yang elemen-elemennya itu adalah lawan dari elemen-elemen matriks itu sendiri. Jika matriks A sama dengan A2, maka lawan dari matriks A itu dapat ditulis dengan negatif A, sehingga negatif A sama dengan A2. Contohnya, seperti di atas, matriks A mempunyai elemen 4, 5, 9, dan 3, maka lawan dari matriks A itu negatif matriks A sama dengan negatif 4, negatif 5, negatif 9, dan negatif 3. Nah, pengurangan matriks ini kan merupakan
suatu matriks yang diperoleh dengan cara mengurangkan elemen-elemen yang bersesuaian letak dari dua buah matriks tersebut. Dengan kata lain, matriks, misalkan matriks A dikurangi matriks B adalah matriks yang diperoleh dengan cara menjumlahkan matriks A ditambah lawan dari matriks B, yaitu ditulis sebagai berikut. Sama seperti menjumlahkan matriks, syarat dari mengurangkan matriks itu dengan memiliki kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama atau memiliki kolom yang sama dan baris yang sama. Contohnya seperti di atas. Matriks A mempunyai elemen 4, 5, 9, dan 3, dan B mempunyai elemen min 1, 3, 2, dan min 2, maka nilai A dikurangi B yaitu titik-titik. Jawabannya itu bisa langsung dengan A dikurangi matriks A dikurangi matriks B, atau dengan cara matriks A ditambah lawan dari matriks B. Jadikan lawan dari matriks B itu sama dengan elemennya menjadi 1, min 3, min 2, dan 2. Jadi hasilnya itu 4 dikurangi 1, 5 dikurangi negatif 3, 9 dikurangi negatif 2, dan 3 dikurangi 2. Maka hasil dari matriks A kurangi matriks B yaitu 5, 2, 7, dan 5. Ada perkalian skalar dengan matriks. Perkalian matriks A dengan suatu bilangan K adalah penjumlahan berulang matriks A dengan sebanyak K kali. Dengan kata lain, jika K adalah suatu bilangan real dan matriks A berordo M kali N, maka K dikali A didefinisikan seperti di atas. Di atas berarti bilangan K dikali suatu matriks. Jadi hasilnya itu K dikali setiap elemen-elemen matriks. Jadi K dikali A11, K dikali A12, K dikali A1N, K dikali 21, dan seterusnya sampai K dikali AM kali N. Contohnya seperti di atas. Diketahui matriks A itu sama dengan 1, min 3, 2, min 5, 2, dan 3. Lalu matriks B-nya sama dengan 2, 5, 7, min 3, 4, dan 1. Maka tentukanlah nilai 2A ditambah 2B. Penyelesaiannya seperti di atas. Jadi skalar bilangan 2 itu dikali sama matriks A, terus ditambah 2 dikali matriks B. 2-nya itu dikaliin setiap elemen-elemen pada matriks tersebut. Jadi hasilnya dari 2 kali matriks A ditambah 2 kali matriks B itu 6, 5, min 10, min 16, min 2, dan 5. Selanjutnya ada perkalian 2 buah matriks. Jika matriks A mempunyai ordo M kali N dan matriks B mempunyai ordo M kali P, maka hasil kali matriks A kali B yaitu memiliki ordo M kali P. Dengan kata lain, matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyaknya kolom pada matriks A itu sama dengan banyaknya
baris pada matriks B. Contohnya misalkan ada matriks A sama dengan PQ, R, dan S, dan matriks B sama dengan K, L, M, dan N, maka berlaku A kali B sama dengan PQRS dikali KL MN, maka hasilnya sama dengan yang baris pertama kolom pertama itu P kali K ditambah Q kali M. Terus baris pertama kolom kedua itu P kali L ditambah Q kali N. Terus yang baris kedua kolom pertama itu hasilnya R kali K ditambah S kali M. Lalu baris kedua kolom kedua itu hasilnya R kali L ditambah S kali M. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang determinan matriks. Nah, setiap matriks persegi selalu dapat dikaitkan dengan suatu skalar atau bilangan yang disebut dengan determinan. Determinan dari suatu matriks persegi A, nah dinotasikan dengan determinan A atau det, itu di situ ada tulisannya ya. Det, determinan matriks A, det A, atau dikurungin A-nya pakai A besar ya. Hurufnya itu pakai A besar. Nah, di sini apabila matriksnya itu matriks A itu berordo 2 kali 2, maka nanti determinannya yaitu di situ matriks A, ini contohkan pakai huruf dulu. A, B, C, D dengan ordonya berarti 2 kali 2, maka determinan dari matriks A didefinisikan sebagai determinan A. Boleh kalian tulis det A atau kurung A pakai A besar, lalu kali silang. Jadi A kali D dikurangi dari hasil B dikali C. Nah, nanti dapat hasilnya. Nah, apabila matriks A atau matriks B, C, apabila matriks itu berordo 2 kali 2, nah maka penyelesaiannya menjadi seperti ini nih. Contoh ya, matriks A, kelihatan nggak? Oke. Berordo 2 kali 2, di sini 2, di sini 3, 4, ini 8. Nah, ini matriks A berordo 2 kali 2. Nah, maka determinan dari matriks A, boleh kita tulis determinan matriks A atau seperti ini juga boleh. Nah, jadi hasilnya itu apa? Nah, ini kita kali silangkan. Jadi A dikali D dikurangin hasil dari B dikali dengan C. A kali D dikurangin B dikali sama C. A-nya ini A, baris pertama kolom pertama baris pertama. Nah, berarti 2 kali 8 berapa? Ya, 16, 3 kali 4 12. Nah, jadi determinan dari matriks A adalah 4. Nah, adapun matriks untuk yang berordo 3 kali 3, kita bisa memakai banyak metode. Salah satunya itu ada metode Sarus, metode minor, metode minor kofaktor, metode eliminasi Gauss, dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, nah yang pertama kita akan bahas tentang metode Sarus. Nah, di sini kita contoh masukkan ya. Matriks berordo 3 kali 3 berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kelihatan. I. Nah, ini berordo 3 kali 3 karena. Nah, setelah itu kita lanjut ke metode Sarus. Nah, untuk metode Sarus ini kita tulis ulang seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil baris 1 kolom ke 1, baris kedua kolom ke 1 saja, ke bawah sampai ke bawah yang ini. Untuk
baris ketiga, iya betul, kolom pertama kita nggak pakai yang ininya ya, kita nggak ambil. Jadi langsung kita tulis di sininya jadinya A, B, D, E, G, H. Ini memakai metode Sarus. Nah, ini langsung contohkan ke angka aja ya, biar lebih memudahkan. Nah, contoh di sininya pakainya 1, 2, 3, 5, 6, 7 seperti yang ada di PPT ya. 3, 5, 8. Nah, berarti yang ditulis ulang 1, 2, 5, 6, 3, 5. Oke, nah di sini kita sama saja makanya perkalian. Nah, jadi nanti untuk yang ke kanan dulu ya. Ke kanan dulu yaitu yang ini. Pakai yang warna merah biar. Nah, ini. Nah, untuk yang warna merah ini plus ya. Plus. Nah, sedangkan kita pakai warna pink ini minus. Nah, oke, lanjut ke ini yang warna merah. Nah, kita perkalikan 1 kali 6 kali 8 berapa? Betul, 48. Nah, setelah itu 2 kali 7 kali 3 14, berarti 42 ditambah 42 karena plus ya. Nah, setelah itu 3 kali 5 kali 5 15 dikali 5 75. Nah, setelah itu kita kurangin. Nah, boleh langsung dikurangin kalian, atau di sini dikurangin terusan dikurungin hasil dari penjumlahan. Ya, penjumlahan ini dikurangin hasil penjumlahan yang ke kiri. Oke, tinggal C, E, G. Nah, dari sini berarti 3 kali 6 kali 7 18 dikali 3 54. 1 kali 7 kali 5 35. Seterus 2 dikali 5 kali 8 80. Oke, ada yang salah ini? Ya, betul. Oke, selanjutnya kita tambahkan deh ininya. 48 42 ditambah 75. Ini tambah ini 90 berarti 165 dikurangi. Ini ditambah ini 89 berarti 169. Nah, setelah itu hasilnya jadinya negatif 4. Nah, ini adalah determinan dari matriks ini. Kemudian contohkan belum ya ininya. Berarti ini hasilnya ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu metode minor kofaktor. Nah, untuk menyelesaikan metode minor kofaktor, yang pertama itu kita harus pilih salah satu baris atau kolom matriks A untuk mendapatkan nilai determinannya. For example, kita pilih, boleh kita pilih baris ke-1, boleh kita pilih baris kedua, boleh kita pilih baris ketiga. Elemen-elemen matriks baris pertama, contoh kita ambil matriks elemen baris matriks pertama. Untuk memudahkan, Hindun langsung ke angka aja ya, cobain langsung ke angka. Angkanya contohnya 1, 2, 3, 5, 6, 7, 3, 8, 5. Nah, di sini oke. Nah, terus boleh kita ambil baris pertama. Nah, elemen-elemen baris pertama yaitu ada 1 sebagai baris pertama kolom pertama, 2 baris pertama kolom kedua, 3 baris pertama kolom ketiga. Jadi elemen-elemen baris pertama yaitu mencakup dari baris pertama sampai
baris pertama kolom pertama sampai baris ketiga kolom ketiga. Boleh kita juga ambil mau yang baris ketiga, berarti elemen-elemennya yaitu baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga. Itu terserah maunya ambil yang mana. Lalu setelah ambil salah satu baris atau kolom matriks A untuk mendapat nilai determinannya, kita lanjut ke pilih elemen-elemen pada baris pertama. Nah, sesuai rumus determinan matriks yang kita akan gunakan. Nah, masih ingat nggak determinan matriks yang akan digunakannya? Nih, contoh ya. Contoh, Hindun tulis ulang ya. Rumusnya yaitu determinan A sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Dengan N-nya itu ordonya ya. Ordo berapa? Kalau ini kan 3 kali 3 berarti N-nya sampai 3. Lalu A, I, J dikali kofaktor IJ. I itu sebagai baris, J itu sebagai kolom. Nah, jadi Hindun kotakin dulu. Nah, kalau kita jabarin lebih lanjut, karena kita kan ambilnya yang ini ya, dari matriks, ini belum tulis ya, matriks A contohnya. Nah, pakainya baris yang pertama, elemen-elemen baris yang pertama, ini langsung saja tulis determinan A sigma I sama dengan 1 sampai 3 AIJ dikali CIJ. Kalau dijabarin jadinya A baris ke 1 kolom ke 1 dikali kofaktor baris ke 1 kolom ke 1 ditambah A baris ke 1 kolom kedua dikali kofaktor baris ke 1 kolom kedua ditambah A baris ke 1 kolom ketiga dikali kofaktor baris ke 1 kolom ketiga. Nah, oke. Setelah itu kita telah memilih elemen-elemen pada baris ke-1. Nah, kan baris ke-1, oleh karena itu matriks bagian dari matriks A-nya yaitu maka akan diperoleh yang pertama diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Berarti kita akan menghilangkan baris ke-1 kolom ke-1. Kita tulis dulu ya biar memudahkan. Nah, ini kan dihilangin ini. Nah, kita juga akan menghilangkan kolom ke-1-nya. Nah, jadi nanti 6, 7, 8, 5. Nah, ini yang pertama. Maka nah, ini untuk A11 ya. A11. Nah, untuk selanjutnya kita cari A kolom ke-1 baris ke-1 kolom kedua. Jadi kita harus menghilangkan kolom yang kedua. Lalu kita akan menghilangkan kolom yang ketiga sampai kolom ketiga karena ini ordo 3 kali 3 baris ketiga kolom ketiga. Kita menghilangkan kolom ketiga dan baris ketiga. Oke, seterusnya caranya seperti tadi ya. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Tuh, seperti itu. Nah, oke, kita langsung selanjutnya ya. Determinan A. Kejauhan nggak? Kejauhan ya. Oke, dan deketin deh. Nah, kan menjadi seperti ini. Ya, oke. Determinan A sama dengan tadi yang ini. A kolom ke-1 baris ke-1 kolom 1, C baris ke-1 kolom 1 ditambah Nah, oke. Nah, kita langsung selesaikan. Nah, untuk A11 itu dari sini. Barisnya. Kita ngambil A itu ngambilnya barisnya.
karena kita ambil baris yang pertama. Jadi kita ambil yang ini 1 2 3. Berarti ini 1 nantinya. Nah, setelah itu min 1, pangkatnya itu 1 ditambah 1. Kenapa 1 ditambah 1? Karena kita akan mencari kofaktor matriks bagian dari matriks A. Nah, makanya di situ makanya di sini negatif 1, terusan dipangkatinya ini harusnya pangkatnya itu I ditambah J. Nah, barisnya baris keberapa, kolomnya keberapa. Nah, ini kan baris pertama, kolom pertama kan yang satu ini. Nah, setelah itu nanti dikalikan kofaktornya, yaitu ini 6, 7, 8, 7 ditambah, ini tadi berapa, 2 ya. Nah, ini 2 dikali sama negatif 1 ditambah 2. Kenapa 2? Karena ini kolom kedua. Setelah itu 5, 7, 3, 5. Muat nggak ya? Nah, itu 3 1, 3 5, 6, 3, 8. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, oke. Langsung kita selesaikan. Nah, negatif 1 pangkatnya itu 2. Berarti nanti hasilnya plus 1, bukan 21. Nah, nanti dikalikan hasil dari determinan ini. Langkahnya seperti yang awal. A dikali D dikurangi B dikali C. 6 kali 7, 42. 42. Iya benar, 42 dikurangi 56. Ditambah, ini pangkatnya 3, negatif. Berarti ini negatif 2. 25 dikurangi 21. Ini positif ya. Ditambah 3. Buka kurung 40 dikurangi 18. Oke, ini hasilnya berapa nih? 14, negatif 14. Ini hasilnya ini kan plus 4, negatif 8. Karena ininya negatif. Ininya 22, berarti 66. Ditambah 66. Ya, oke. Ini jadinya negatif 22 ditambah 66. Jadinya hasilnya 44. Nah, jadi determinannya 44. Jadi nanti seperti ini. Nah, oke. Langsung kita selesaikan. Nah, negatif 1 pangkatnya itu 2. Berarti nanti hasilnya plus 1, bukan 21. Nah, nanti dikalikan hasil dari determinan ini. Langkahnya seperti yang awal. A dikali D dikurangi B dikali C. 6 kali 7, 42. 42. Iya benar, 42 dikurangi 56. Ditambah, ini pangkatnya 3, negatif. Berarti ini negatif 2. 25 dikurangi 21. Ini positif ya. Ditambah 3. Buka kurung 40 dikurangi 18. Oke, ini hasilnya berapa nih? 14, negatif 14. Ini hasilnya ini kan plus 4, negatif 8. Karena ininya negatif. Ininya 22, berarti 66. Ditambah 66. Ya, oke. Ini jadinya negatif 22 ditambah 66. Jadinya hasilnya 44. Nah, jadi determinannya 44. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang metode eliminasi Gauss. Apa sih metode eliminasi Gauss? Ada eliminasi Gauss, ada eliminasi Gauss-Jordan. Awas beda ya. Bedanya hampir sedikit. Kalau metode eliminasi Gauss-Jordan itu lanjutan dari metode eliminasi Gauss. Sedangkan metode eliminasi Gauss itu tidak termasuk dalam metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk eliminasi Gauss
adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks teraugmentasi dan mengoperasikannya setelah menjadi matriks baris. Lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dan variabel-variabel tersebut. Nah, masih bingung pengertian dari metode eliminasi Gauss? Kita lanjut ke soalnya aja yuk biar kita lebih paham tentang metode eliminasi Gauss. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, kita masuk ke ciri-ciri dari metode Gauss dulu. Nah, ciri-cirinya apa aja sih? Di sini ada 4 ciri-ciri, yaitu jika suatu baris tidak semua 0, maka bilangan baris yang tidak 0 adalah 1. Atau bisa dikatakan 1 utama. Baris pertama biasanya ada 1 utamanya itu ada di sebelah kiri, yaitu baris pertama kolom pertama. Lalu untuk 1 utama untuk baris kedua, yaitu ada di baris kedua kolom kedua, itu satu utama. Ini untuk yang ordo 3x3 ya, matriks yang ordo 3x3. Nah, selanjutnya biasanya yang baris ketiga untuk kolom ketiga, nah itu ya baris ketiga untuk 1 utamanya itu ada di baris ketiga kolom ketiga. Nah, ciri yang kedua yaitu baris 0 terletak paling bawah. Jadi 0-nya itu ada di bawah, yaitu ada di baris kedua kolom pertama, baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua. Itu ada 0-nya di bawah. Nah, nanti sedangkan kalau untuk metode Gauss-Jordan itu ada di bawah dan ada di atas. Nah, selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri dari metode Gauss itu 1 utama baris berikutnya berada di kanan 1 utama baris di atasnya. Nah, tadi yang Indun jelasin yang 1 utama itu. Nah, lalu yang keempat, ciri-ciri yang keempat yaitu di bawah 1 utama harus 0. Nah, setiap yang di bawah 1 utama itu harus 0. 1 utama baris pertama itu kan ada di baris pertama kolom pertama. Nah, jadi di bawahnya itu harus 0. Nah, di bawahnya lagi itu harus 0. Jadi semuanya yang dari 1 utama itu harus 0, bukan yang di atasnya ya. Itu harus 0. Oke, selanjutnya contoh dari metode eliminasi Gauss. Oke, Indun coba contohin bikin 3 persamaan ya untuk mencari A, B, dan C-nya. 2A ditambah 3B ditambah C sama dengan 1. Terus 3A ditambah 4B ditambah 2C sama dengan negatif 3. Terus A ditambah 3B ditambah C sama dengan 2. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Oke, biasanya kita pakai eliminasi atau substitusi ya. Sekarang kita pakai cara dari matriks, yaitu menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi kita rubah dulu deh persamaan ini, dirubah menjadi matriks dulu. Jadi kita rubah. Nah, 2, 3, ini kan 1, 3, 4, 2, 1, 3, 1. Kita rubah dulu. Jadi hasilnya 1, negatif 3, 2. Nah, setelah kita rubah jadi matriks seperti ini, nah kita rubah lagi supaya memudahkan untuk menyelesaikan metode eliminasi Gauss ini. Kita hilangkan A, B, C-nya ya, jadinya seperti ini. Nah, ininya ditulis. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selesaikan deh. Kita bisa menyelesaikannya dengan gampang. Oke, pertama kita tulis ulang dulu
2 3 1 3 4 2 1 3 1. Kalau Indun lebih suka ininya digarisin ya. Kalau kalian nggak mau digaris juga nggak apa-apa, tapi Indun lebih suka digaris soalnya lebih gampang. Nah, kalau udah kayak gini kita harus membuat baris pertama dulu ini. Nah, yang baris pertama, kolom pertamanya ini harus apa? Tadi ciri-cirinya? Ya, betul. Harus satu, menjadi satu utama. Nah, karena di sini di kolom pertama ada yang satu, berarti ini kita pindah aja, tinggal baris ketiga kita pindah menjadi baris ke satu, dan baris ke satu kita rubah menjadi baris ketiga. Merubah baris ke satu menjadi baris ketiga. Nah, kalau kita sudah rubah nanti akan menjadi seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini kan satunya sudah, berarti yang di bawahnya satu itu harus apa? Satu utama, di bawahnya harus 0. Berarti 3 dan 2 ini kita harus rubah jadi 0. Nah, berarti 3-nya ini baris pertama, kolom kedua ini baris kedua kolom pertama ini kita harus rubah menjadi 0. Caranya B2 dikurangi 3B1, dan untuk baris ketiganya yaitu B3 dikurangi 2B1. Nanti hasilnya ini kita tulis ulang yang atasnya. Nah, ini kan pasti 0 ya, karena 3 dikurangi 3 kali 1 3, berarti 3 kurangi 3 0. Nah, selanjutnya yang ininya 4 dikurangin 3 kali 3 9, 4 dikurangin 9 negatif 5, 2 dikurangin 3 negatif 1, terus negatif 3 dikurangin 6 negatif 9. Nah, setelah itu yang ininya tinggal 2 kurangin 2 0, 3 dikurangin 6 negatif 3, 1 dikurangin 2 negatif 1, 1 dikurangi 4 negatif 3. Nah, kalau sudah jadinya seperti ini. Nah, setelah itu ini baris ke satu sudah ada satu utamanya, tinggal baris yang kedua belum ada satu utamanya. Nah, satu utamanya itu harus ada di diagonal, berarti harus ada di sini nih. Ini nih harus 1, nilainya harus 1. Berarti ini kita harus rubah dulu. Kita harus rubah negatif 5-nya jadi 1. Merubah negatif 5 jadi 1 berarti harus dikali negatif 1/5 B2. Berarti negatif 5-nya harus dikali negatif 1/5 biar hasilnya 1. Nah, karena sudah kalau dikali berarti ini hasilnya 1. Nah, tinggal yang 12-nya nih, 12/5. Coba kita hitung di sini ya. 12/5 dikali negatif ya, negatif 5/2. Berarti ini coret jadinya 6, negatif 6. Udah, berarti ini yang di satu utama baris kedua ini kita di bawahnya itu harus dirubah menjadi 0. Berarti B3-nya itu harus ditambah 3B2 biar jadinya 0. Oke, kalau ditulis nah, berarti kalau ditulis ini kan 0 ya. Nah, ini negatif 1 ditambah 3/5. Berarti hasilnya berapa? Negatif 2/5. Negatif 3 ditambah 27/5. Berarti negatif 3 ditambah 27/5 itu hasilnya
12/5 plus. Nah, setelah itu kita yang di sini nih. Ya berarti kan ini harus dirubah menjadi 1. Berarti kita kalikan dengan B3 dikali negatif 5/2 B3. Nah, oke, setelah kita selesai nih mendapatkan X3-nya yaitu negatif 6. Nah, kalau untuk Gauss udah selesai sampai sini. Nah, setelah itu kita cari X1 dan X2-nya. Caranya gimana sih? Kita tulis dulu ini penyelesaiannya. Ini kan X1 cari A sama B-nya. Ini kan cari A, B, dan C. C-nya kan udah diketahuin. Nah, tinggal kita cari A dan B-nya. A ditambah 3B ditambah C sama dengan hasilnya 2. Ini A-nya 0, B-nya B ditambah 1/5 C sama dengan 9/5. Ininya C-nya itu sama dengan negatif 6. Berarti ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Oke, kita substitusi persamaan 3 ke persamaan kedua. Jadi hasilnya subs ya 3 ke 2. Nah, kita substitusi, kelihatan nggak? Nah, kita substitusi berarti nantinya B ditambah 1/5 dikali negatif 6 sama dengan 9/5. Jadi B ditambah negatif ditambah, berarti ini kurung, sama dengan 9/5. Oke, ini negatif pindah ruas jadinya ditambah, hasilnya 15/5. B-nya sama dengan 3. Nah, ini B-nya udah dapat. Kita cari C-nya. C-nya kita substitusi aja. C sama dengan negatif 6. Terus B-nya sama dengan 3. Nah, tinggal masukin deh. A ditambah 9 ditambah negatif 6 sama dengan 2. 9 kurangi 6, 3. 2, A-nya sama dengan negatif 1. Jadi A, B, C nilainya negatif 1, 3, negatif 6. Nah, ini hasilnya kalau pakai eliminasi Gauss. Ini deh selanjutnya yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan ini yaitu pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Jadi, kalau yang metode eliminasi Gauss itu kan belum sederhana ya. Nah, kalau yang Gauss-Jordan ini harus lebih sederhana lagi. Jadi, nanti kita bisa langsung mencari contoh X1, X2, X3-nya. Jadi, kita bisa langsung dapat. Sedangkan yang Gauss, metode eliminasi Gauss itu kita harus menghitung lagi untuk mencari X2 dan X1-nya. Kalau untuk yang orde 3x3 ya. Nah, arti dari eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Nah, caranya itu adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris atau matriks yang memiliki satu utama pada setiap baris. Yang satu utama pada setiap baris itu yang seperti diagonal. Nah, diagonal barisnya itu harus memiliki satu utama. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Untuk memudahkan kalian memahami tentang metode eliminasi Gauss-Jordan, yuk kita lihat video selanjutnya biar lebih paham. Selanjutnya yaitu sifat-sifat determinan matriks. Nah, sifat-sifat determinan matriks ini ada 7. Yang pertama, determinan A itu sama dengan 0. Determinan matriks akan bernilai 0 jika dalam satu kolom atau baris terdapat unsur matriks yang semua nilainya 0. Contohnya itu matriks A
di sini di PPT matriks M itu sama dengan 2 1 0 0. Berarti itu maka determinan dari A-nya itu pasti 0. Nah, contoh lagi matriks A. Ordonya masih sama 2 kali 2, contohnya berarti 0 0 3 1 atau 38. Nah, maka itu determinan dari A itu hasilnya 0. Oke, yang kedua sifatnya yaitu determinan A transpose, maka hasilnya itu determinan A itu sendiri. Oke, yang ketiga determinan A inverse, maka hasilnya 1 per determinan A. Lalu yang keempat determinan KA, K itu koefisien, A itu matriks, N dikali N, maka hasilnya K pangkat N determinan A N kali N. Yang kelima determinan AB, determinan matriks A dan matriks B sama dengan determinan A dikali determinan B atau determinan matriks B. Lalu yang keenam untuk matriks A N kali N atau B N kali N atau matriks C N kali N yang berlaku AB sama dengan C, matriks A dikali matriks B sama dengan matriks C, berlaku determinan A dikali determinan B sama dengan determinan C. Nah, lalu yang ketujuh yaitu determinan A pangkat N sama dengan determinan A dikurungin pangkat N. Selanjutnya yaitu di sini materi tentang inverse matrix. Nah, apa sih definisi inverse matrix itu? Inverse matrix itu inverse pada fungsi dan inverse pada matriks tentu aja berbeda ya guys. Selain itu sama halnya dengan determinan. Ordo matriks mempengaruhi cara mencari inverse pada matriks tersebut. Nah, jika suatu matriks memiliki inverse, maka dapat dikatakan matriks tersebut adalah matriks non-singular. Sebaliknya, jika suatu matriks tidak memiliki inverse, maka matriks tersebut merupakan matriks singular. Nah, selanjutnya di sini ada inverse matrix ordo 2 kali 2. Nah, ini akan bahas ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Yang pertama, inverse matrix untuk ordo 2 kali 2. Di sini dimisalkan matriks A. Sebenarnya mah kalian tuh udah pada pinter semua sih. Ini cuman ngejelasin sedikit-sedikit aja. Nanti kalau ada yang bingung nanti kita bisa bahas lewat Google Meet bersama Bapak ya. Oke, di sini misalkan matriks A dengan elemennya itu A, B, C, D dengan AD dikurangi BC tidak sama dengan 0. Ya, karena di sini kita akan membahas yaitu inverse matrix ordo 2 kali 2 yang mana matriks tersebut pasti memiliki inverse. Makanya di sini AD determinannya itu AD min BC, ya kan, rumus determinannya itu AD min BC itu tidak sama dengan inverse. Jadi ini termasuk matriks singular. Jadi dapat dicarinya itu A inverse, tulisan A inverse itu A pangkatnya di atasnya itu min 1, itu artinya A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, terus buka kurung, ini jadi kayak dibalik-balik aja gitu loh. Yang AD jadinya DA, dibalik baris ke-1 kolom ke-1 dibalik menjadi baris kedua kolom kedua, dan baris kedua kolom kedua dirubah menjadi baris ke-1 kolom ke-1. Lalu untuk baris pertama kolom kedua itu dan baris kedua kolom pertama itu dijadikan negatif. Oke, maka langsung saja ke contoh soal. Di situ ada matriks A dengan elemen 4 1 7 2. Nah, tinggal dikalikan tuh. Mencari determinannya dulu. Determinannya berarti 1 per 8 min 7. Nanti hasilnya itu kan 1 per 1. 1 per 1 kan 1. Nah, 1 terus itunya dibalik. 4 sama 2-nya jadinya 2 di atas. 4-nya yang di bawah. 1 sama 7-nya dijadikan negatif. Maka nanti hasilnya inverse dari matriks A yaitu 2 negatif 1 negatif 7 dan 4. Nah, di sini Indun kasih catatannya. Elemen-elemen yang berada di lingkaran biru, tuh ada biru ya, kotak biru sih.
merupakan diagonal utama matriks A yang ditukar posisinya. Nah, itu diagonal matriks A-nya itu ditukar posisinya. Sedangkan elemen-elemen yang berada di lingkaran orange merupakan diagonal kedua matriks A yang dikalikan dengan minus atau dijadikan minus ya. Oke, selanjutnya untuk mencari inverse matrix yang berordo 3x3 itu kita bisa memakai dua cara, yaitu dengan adjoin dan yang kedua itu dengan transformasi baris elementer. Nah, yang pertama ini akan bahas tentang adjoin dulu ya. Nah, yang adjoin itu masih ingat nggak coba rumusnya? A inverse buram sih. A inverse sama dengan fokus dong 1 per determinan A adjoin matriks A. Nah, berdasarkan rumus di atas, kita membutuhkan determinan dan adjoin matriks. Nah, untuk langkah pertama, kita cari terlebih dahulu determinan matriks A menggunakan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu bisa dengan cara aturan sarus ataupun metode minor kofaktor. Misalnya kita akan menggunakan metode yang sarus ya. Metode sarus pakai kita lanjut ke metode yang ini aja, minor kofaktor yang ini, yang waktu tadi tuh, yang tadi yang udah dapat determinannya itu berapa ini, 44, kelihatan nggak? Nah, ini ya, jadi kita nanti udah dapat determinannya itu 44. Nah, tinggal adjoin A-nya. Tentukan adjoin matriks A dengan mencari kofaktor matriks A itu sendiri. Mencarinya kayak tadi, kalau yang ini kan kita pakainya baris pertama ya. Baris pertama. Nah, kalau sekarang itu kita pakai baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Tiga-tiganya kita pakai semua. Oke, kita tulis ulang lagi aja. Soalnya matriks A 1, 2, 3, 5, 6, 7, 3, 8, 5. Nah, setelah kita pakai tadi kan baris pertama sudah, tinggal kita pakai baris yang keduanya nih. Baris yang kedua. Baris kedua kolom, pakai yang merah deh biar nggak bingung. Maka hasilnya jadinya M1 baris kedua kolom 1 ya. 2, 3, 8, 5. Nah, kalau yang baris kedua kolom keduanya jadinya, kalau ini yang diambil dibuang jadinya 1, 3, 3, 5, 1, 3, 3, 5. Nah, kalau yang baris kedua kolom ketiga kita ambil jadinya 1, 2, 3, 8. Nah, ini yang baris kedua sudah dapat ya. Elemen-elemen baris kedua kita sudah dapat, tinggal kita buat elemen-elemen baris ketiga. Nah, oke, nanti kita akan dapat M3 1 sama dengan 2, 3, 6, 7. M3 2 jadinya 1, 3, 5, 7. 7. Sorry, ini kurang ke atas. Oke. Baris ketiga kolom ketiganya jadinya 1, 2, 5, 6.
Nah, seperti itu. Nah, terus kita langsung masukkan saja ya ke kofaktor A. Kofaktor A sama dengan kita masukin deh ininya dulu, yang baris pertamanya dulu. Baris pertama itu tadi 6, 7, 8, 7. Nah, terus dikurangin. Lalu setelah itu betul 5, 7, 3, 5, 5, 7, 3, 5, 5, 6, 3, 8. 5, 6, 3, 8. Tadi yang di sini apa? Plus atau min? Plus. Yang di sini min, yang di sini plus. Oke. Nah, oke, kita lanjut yang ininya. Terus ini kalau dihituin kita kurungin, guys. Nah, ini yang kedua, yang ini pakainya 2385, 2385. Terus 1335, 1238. Nah, oke, yang ininya kita pakai 2367, 1357, 1256. Nah, untuk mengetahui ini min atau plusnya, kita lihat ini baris kedua kolom pertama, berarti 2 ditambah 1 berapa? 3, berarti negatif. Ini positif, ini negatif. Nah, lagi baris ketiga kolom pertama, berarti 4 plus, berarti ini negatif, ini positif. Oke, kita tinggal selesaikan. Berapa nih ini hasilnya? 6 kali 7 42. 42 dikurangi 56. Terus 25 dikurangi 21 ditambah 40 dikurangi 18. Nah, terus lanjut lagi, ini 10 dikurangi 24 ditambah 5 dikurangin 9 dikurangin 8 dikurangin 6. Untuk baris ketiganya 14 dikurangin 18 dikurangin 7 dikurangin 15 ditambah 6 dikurangin 10. Ini 10, ini bukan 16, guys. Nah, kurungin lagi. Nah, oke. Berarti nanti hasilnya ini berapa tuh? Minus 14. Ini 4 negatif 4. 22 plus. Ini negatif 14 jadinya plus 14. Negatif 4. Negatif 14. Negatif 4. Ini jadinya negatif 8 plus 8. Negatif 4. Nah, ini koefisien A-nya. Matriks A-nya. Nah, untuk adjoin A itu, adjoin A itu sama dengan koefisien A transpos. Berarti nanti ini kita harus transpos dulu, guys. Transpos yang tadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Minus 14, minus 4, 22. 14, negatif 4, negatif 14, negatif 4, 8, negatif 4. Nah, setelah itu sudah kita masukkan ke rumus yang atas, yang ini. A inverse sama dengan 1 per determinan adjoin A. Nah, kita sudah tulis deh ke dalam rumusnya. 1 per determinan adjoin A. Nah, ini adjoinnya.
Nah, jadi kita selesaikan deh. Negatif 14 berarti kalau dibagi 2, 7 per 22. Terus kita buat ini. Negatif 7 per 22. 7 per 22. Dibagi 4 aja langsung ya. 1 per 11. Negatif 11. 1 per 11, sorry. Negatif 1 per 11 masih. Benar. Dibagi 4 ini 2 per 11. Ini 1 per 2. Negatif 7 per 22. Negatif 1 per 11. Nah, jadi inverse-nya ini. Oke, selanjutnya yaitu inverse matrix dengan menggunakan metode transformasi baris elementer. Oke, untuk mempermudah kalian memahami inverse matrix dengan metode transformasi baris elementer, kita langsung ke contoh saja ya. Cara pengerjaan untuk menyelesaikan inverse matrix dengan menggunakan metode eliminasi transformasi baris elementer. Oke, kita contohkan angkanya matriks A 1 2 1 2 4 3 deh, boleh 3. Terus di sininya 1 1 2. Ya, 1 1 2. Nah, oke, untuk langkah pertama untuk menyelesaikan transformasi baris elementer ini, si matriks A-nya ini harus bentuk matriks A-nya ini menjadi matriks yang seperti ini. Ininya matriks identitas ya, yang berordo 3, ini matriks A-nya berordo 3. Jadi nanti hasil yang seperti ini. Lalu untuk penyelesaiannya itu sama seperti eliminasi Gauss-Jordan kayak biasa. Nah, ini kan satu utamanya sudah ada. Jadi yang di bawah satu utama ini harus 0, ini harus 0. Nah, berarti ini harus dinolkan, B2 dikurangin 2B1, B3 juga harus dikurangin B1. Nah, setelah itu ininya 8 dikurangin 4. 4, 3 dikurangin 21. Nah, yang di bawah sini B3, 1 dikurangin 2 negatif 1, 2 dikurangin 1, 1. Ini kita tulis ulang lagi. Nah, yang ininya B2 dikurangin berarti negatif 2, ini 0, ini 0. Yang ininya 0 dikurangin 1 negatif 1, 0. 1 dikurangin 0, 1. Nah, setelah itu kita rubah ininya menjadi 1. Berarti dikali berapa nih? 1/4 B2. Jadi hasilnya ini di atasnya kita tulis ulang dulu. Ini kita tulis ulang dulu, bawahnya juga baris ketiganya. Nah, ininya kita kalikan, ini jadinya 1. 1 dikali 1/4, 1/4. Negatif 2 jadi negatif 1/2. Ini 0, ini 0. Nah, ini karena ini sudah 1, di bawahnya ini 1 itu harus 0. Berarti ini dirubah jadi 0 dulu. Merubah 0 berarti B3 dikurangi B2. Ditambah B2. Jadi nanti hasilnya di atasnya kita tulis ulang dulu. Nah, berarti yang ininya tinggal 1 ditambah sama 1/4. Berarti hasilnya 5/4.
min 1 ditambah berapa itu? Oh, min 3/2. Terus ini ditambah ini 0, ini 1. Ya. Nah, ini kita harus rubah menjadi 1 utama. Berarti ini dikali sama 4/5 B3. Jadi nanti hasilnya 1. Berarti nanti hasilnya ini 1 jadinya. Nah, ini negatif 3. Ya, negatif 3 jadinya negatif berapa tuh? 4/5. Ini dicoret-coret jadi 2. 6/5. 6/5. Ini 0. Ini 4/5. Sama 1/4. Berarti hasilnya 5/4. Min 1 ditambah berapa itu? Oh, min 3/2. Terus ini ditambah ini 0, ini 1. Ya. Nah, ini kita harus rubah menjadi 1 utama. Berarti ini dikali sama 4/5 B3. Jadi nanti hasilnya 1. Berarti nanti hasilnya ini 1 jadinya. Nah, ini negatif 3. Ya, negatif 3 jadinya negatif berapa tuh? 4/5. Ini dicoret-coret jadi 2. 6/5. 6/5. Ini 0. Ini 4/5. Nah, karena di sini ini udah pakai eliminasi Gauss, kita lanjut ke Gauss Jordan. Ini dirubah jadinya 0. Berarti B1 dikurangi 2B2. Oke, nah setelah sampai sini kan, nah ini kan 2-nya harus dirubah jadi 0, 1-nya harus dirubah jadi 0, 1/4-nya harus dirubah jadi 0 juga. Nah, ini sudah selesaikan, jadi nanti hasilnya jadi seperti ini. Nanti jadinya A inverse negatif 1/5 negatif 6/5. Nah, ini inverse-nya, guys. Selanjutnya, materi penggunaan matriks pada sistem persamaan linier. Nah, bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel ini yaitu AX ditambah BY sama dengan P, CX ditambah DY sama dengan Q. Nah, sistem persamaan ini di dalam bentuk matriks yaitu AX sama dengan B, di mana A-nya itu matriks A, B, C, D, X-nya itu matriks X, Y, dan B itu matriks P, Q. Misalkan ada matriks A sama dengan elemennya yaitu A, B, C, D, dan matriks X elemennya X, Y, dan matriks B elemennya P, Q. Maka dari A, X sama dengan B yaitu X sama dengan A inverse B sama menghasilkan X-nya itu X, matriks X, Y sama dengan A inverse-nya itu matriks A, B, C, D inverse B-nya itu matriks P, Q. Nah, jadi penyelesaian sistem persamaan linier dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu matriks X, Y sama dengan 1/AD dikurangi D, BC atau 1/determinan
Kemudian matriks D adjoin dari matriksnya itu yaitu D negatif B negatif C A dikali P matriks P Q. Nah, ada contoh soal yaitu selesaikan sistem persamaan dari X ditambah 7Y sama dengan 13. 2X ditambah 5Y sama dengan 8. Nah, kita rubah dulu ke bentuk matriksnya yaitu 1 matriks 1 7 2 5 itu sebagai A, matriks XY itu sebagai X, dan sama dengan matriks 13 8 itu sebagai B. Kemudian kita operasikan dan menghasilkan X-nya itu negatif 1 dan Y-nya itu 2. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang penyelesaian persamaan matriks yang berbentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Nah, kita akan menyelesaikan AX sama dengan B terlebih dahulu, yaitu AX sama dengan B. Dimana dalam penyelesaiannya ini kita kalikan dengan A inverse, yaitu AX dikali dengan A inverse dan B juga dikali dengan A inverse, yaitu A inverse dikali AX sama dengan A inverse dikali B. Selanjutnya kita gabungkan A inverse ini dengan A, buka kurung, A inverse dikali A tutup kurung X sama dengan A inverse dikali B. Selanjutnya apabila A inverse dikali A maka akan menghasilkan identitas. Nah, akan menghasilkan identitas berarti identitas dikali dengan X sama dengan A inverse dikali B. Apabila identitas dikali dengan matriks apapun maka akan menghasilkan matriks itu sendiri. Maka identitas dikali X maka akan menghasilkan X. X sama dengan A inverse dikali B. X sama dengan rumus A inverse yaitu 1 per det A dikali A join A dikali dengan B. Nah, ini rumus X sama dengan 1 per determinan A dikali A join A dikali B itu merupakan penyelesaian dari AX sama dengan B. Ini penyelesaiannya. Kemudian kita penyelesaian persamaan matriks yang berbentuk XA sama dengan B. XA sama dengan B. Dimana cara XA ini dikali dengan A inverse dan B juga dikali dengan A inverse. Maka XA dikali A inverse sama dengan B dikali A inverse. Kita gabungkan A dengan A inverse ini. X buka kurung A dikali A inverse tutup kurung sama dengan B dikali A inverse. Sama seperti tadi, A dikali A inverse akan menghasilkan identitas. Sama dengan B dikali A inverse. Matriks
matriks apapun dikali dengan identitas akan menghasilkan matriks itu sendiri, maka akan menghasilkan XX sama dengan B dikali A inverse. X sama dengan B dikali rumus dari A inverse yaitu 1 per determinan A dikali A join A. Nah, X sama dengan B dikali 1 per determinan A dikali A join A. Itu penyelesaian dari X A sama dengan B. Ini penyelesaiannya. Baik, di sini ada contoh soalnya, yaitu tentukan matriks X berordo 2 kali 2 yang memenuhi X matriks 1, 2, 1, 4 sama dengan matriks 6, negatif 4, negatif 2, 4. Dimana X-nya itu A-nya itu matriks 1, 2, 1, 4 dan B-nya itu matriks 6, negatif 4, negatif 2, 4. Nah, kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian yaitu X, kita cari determinan A-nya. Jadi X sama dengan B-nya kan X sama dengan B dikali 1 per det A dikali A join A. Nah, karena ini bentuknya XA sama dengan B, maka penyelesaiannya itu menggunakan X sama dengan B dikali 1 per det A dikali A join A. Berarti X sama dengan B. B-nya itu matriks 6, negatif 4, negatif 2, 4. Dan determinan dari A. Determinan dari A itu A itu jadi 1 per 2. Karena 1 dikali 4 dikurangi 2 dikali 1 menghasilkan 1 per 2. Dan A join dari A-nya itu 4. Kita rubah dari A pindah ke D pindah ke A. Jadi 4 posisi 4 ini pindah ke sini, 1 pindah ke sini jadi 1. Dan B dan C kita tambahkan negatif. Jadi negatif 2, negatif 1. Nah, selanjutnya X sama dengan yang ini, determinan dan A join-nya kita pindahin ke 1 per 2-nya kita pindah ke depan agar lebih memudahkan untuk menghitungnya. Jadi 6 negatif 4 negatif 2 itu X sama dengan 1 per 2 matriks 6 negatif 4 negatif 2 4 dikali matriks 4 negatif 2 negatif 1 1. Dan ini kita operasikan menggunakan operasi Thanks for perkalian attention. matriks Sekurang-kurangnya yang saya sudah mohon dibahas maaf. Wabillahi taufiq wal pada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.